Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel Muhammad Rifan Aki, dan di sini kita akan membahas sunnah khusus. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas sunnah khusus, dan kita sekarang masuk ke pengertian dan cara penyusunannya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga proses pencatatan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi. Perusahaan dagang kompetensi dasar. Dia kelima, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. 4.5, membuat laporan keuangan dan pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang dan mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Lanjut, perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum terdiri dari 5 kolom. Pencatatan transaksi dilakukan secara kronologis. Selanjutnya, posting dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Dan yang terakhir, digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya semakin sedikit, yang masih sedikit. Dan yang kedua, jurnal khusus, yaitu jumlah kolom yang menyesuaikan kebutuhan pada kelompok transaksi dan pencatatan transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Dan yang terakhir, posting dilakukan secara periodik di akhir bulan. Oke, lanjut. Zona penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Contoh, penerimaan piutang, penerimaan dari penjualan tunai, setoran modal, penerimaan pinjaman utang, dan menerima pendapatan bunga bank. Oke, di sini kita masuk ke kolom jurnal penerimaan kas. Di soalnya, Tuan Raka menyatakan uang tunai sebagai penerimaan modal sebesar 10 juta rupiah. Nah, langsung ke kolomnya di tanggal 1, di keterangannya setoran modal. Di kolom debit masuk kas sebesar 10 juta. Dan di kolom kredit masuk akun serba-serbi yaitu modal sebesar 10 juta rupiah. Dan next, di soal berikutnya, dijual secara tunai barang dengan harga 1 juta rupiah dengan memberikan diskon sebesar 10%. Dan di tanggal 3, di kolom debit di kas sebesar 900 dan di kolom potongan penjualan sebesar 100.000. Dan di kolom kredit di kolom penjualan masuk 1 juta. Dan oke, soal berikutnya ada dampak soalnya diterima pembayaran transaksi tanggal 2 Januari. Dan dampaknya dijual barang dengan pada toko idola sebesar 2 juta dengan syarat pembayarannya 3/10 dan 1/30. Nah, langsung ke kolomnya di tanggal 5, di keterangan toko idola, debit masuk ke kas sebesar 1.940 dan dipotong penjualan sebesar 60.000. Dan di kolom piutang dagang masuk sebesar 2 juta rupiah. Oke, di sini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu membeli barang dengan kepada toko abadi sebesar 200.000 secara tunai dan memperoleh diskon sebesar 10%. Dan langsung ke kolom tanggal pertama di keterangan di akun debit, di kolom debit akun pembelian itu masuk 200.000 rupiah. Dan di kolom kredit kas masuk 180.000 dan dipotong pembelian sebesar 20.000. Lanjut yang ke berikutnya, dibayar sewa gedung utama untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Di tanggal 3
Di kolom debit pembelian di kolom debit masuk ke akun serba-serbi beban sewa sebesar 1.200.000. Di kredit masuk ke kas sebesar 1.200.000. Nah, di next dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Di tanggal 5 di akun debit, di akun serba-serbi nama akunnya perlengkapan masuk jumlahnya 500.000. Dan di kredit kolom kas masuk sebesar 500.000. Dan di soal berikutnya, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Nah, di sini ada tanggal 7 di kolom debit di akun serba-serbi bernama Prive berjumlah 200.000. Di kolom kredit di akun kas sebesar 200.000. Nah, oke, next. Melunasi pembelian barang dengan dagangan pada tanggal 2 Januari dan dampaknya membeli dari toko kasih peralatan kantor seharga 500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Langsung ke tanggal 9 di keterangan toko kasih di kolom debit di utang dagang masuk sebesar 500.000. Dan di akun kredit masuk sebesar 300 di kolom kredit masuk kas sebesar 490.000 dan potongan pembelian sebesar 10.000. Dan oke, lanjut soal berikutnya, lunasi pembelian barang dengan dagangan pada tanggal 2 Januari dan dampaknya membeli dari toko kasih peralatan kantor seharga 500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di tanggal 9 keterangan toko kasih di akun debit utang dagang sebesar 500.000 dan di akun kredit masuk ke kas sebesar 490.000 dan potongan pembelian sebesar 10.000. Jadi kalau ditotalkan keseluruhan di utang dagang itu totalnya 500.000 dan di pembelian itu 200.000 dan di jumlah itu sebesar 1.900.000, di kas 2.570.000 dan di potongan pembelian sebesar 30.000. Oke, lanjut di jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, contohnya itu pembelian barang dagang, melunasi utang, membayar beban, pengambilan prive berupa uang tunai dan lain-lain. Nah, next ini kolom jurnal penjualan. Soalnya dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, di tanggal 1 nomor faktur 251 keterangan toko idola dengan syarat penjualannya 3/10 N/30. Nah, masuk ke piutang dagang di debit sebesar 2 juta dan penjualan termasuk kredit sebesar 2 juta juga. Dan yang soal berikutnya, dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, di tanggal 2, nomor faktur 252 di keterangan UD Lintang dengan persyaratan 3/10 N/30 di piutang dagangnya masuk ke debit dan penjualannya masuk ke kredit dengan jumlah 3 juta rupiah. Oke, soal berikutnya, dijual secara kredit barang dagangan seharga 4 juta rupiah kepada toko Sahara dengan syarat 2/10 dan N/30. Nah, di tanggal 3, nomor fakturnya ada 253 di keterangan toko Sahara dengan syarat penjualan 2/10 N/30 di piutang dagang debit, di penjualan kredit yaitu sebesar 4 juta rupiah. Dan jika ditotalkan semuanya itu berjumlah 9 juta rupiah. Lanjut ke zona pembelian. Zona pembelian itu apa? Zona pembelian itu untuk digunakan mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik itu pembelian barang dagang, perlengkapan, peralatan, dan lain yang dilakukan secara kredit. Nah, ini adalah kolom zona pembelian.
Di soal pertama, dibeli dari toko kasih peralatan kantor seharga 1 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di tanggal 1, nomor faktur 85, keterangan di toko kasih, syarat pembelian 2/10 dan N/30. Di kolom debit di akun sebesar beli peralatan sebesar 1 juta rupiah. Sorry. Di kredit kolom kredit yaitu akun utang dagang sebesar 1 juta rupiah. Dan next, diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Di tanggal 2, di nomor faktur 252 CV Andika, syarat pembelian di 2/10 N/30. Di kolom debit di akun pembelian total 2 juta rupiah dan di kolom kredit utang dagang sebesar 2 juta rupiah. Nah, dan soal berikutnya, diberi barang dagangan dari toko Rahayu seharga 3 juta rupiah dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Di tanggal 3, nomor fakturnya yaitu 365 di keterangan toko Rahayu. Syarat pembeliannya itu 3/10 N/30. Di kolom debit di akun pembelian sebesar 3 juta rupiah, di kolom kredit di akun utang dagang sebesar 3 juta rupiah. Dan kalau jika ditotalkan seluruhnya, maka di kolom pembelian sebesar 5 juta dan di kolom utang dagang sebesar 6 juta rupiah. Oke, di sini ada namanya itu jurnal umum. Jurnal itu apa? Jurnal umum itu adalah mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus di atas, yaitu pembelian kredit dan yaitu penjualan kredit, dan mencatat transaksi memorial. Contohnya itu barang dagang oleh pemilik. Dan ini contoh kolom jurnal umum. Soal pertama, dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 300.000. Di tanggal 1, keterangan di utang dagang masuk ke debit sebesar 300.000 dan keterangan retur pembelian masuk ke akun kredit sebesar 300.000 dari CV Andika. Oke, lanjut yang kedua. Dikeluarkan nota kredit kepada toko Mandala atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga 200.000. Di tanggal 2, retur penjualan masuk ke debit sebesar 200.000, di piutang dagang masuk ke kredit sebesar 200.000 di toko Mandala. Oke, sekian pembahasan video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau ada kata yang salah, aku mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.